Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bang Kowi di sini dan langsung aja kita akan ngebahas soal kepribadian pendidikan pendidik atau guru ya. Yang part kedua ini lanjutan yang akan kita bahas adalah soal nomor 11 sampai 20. Untuk yang soal 1 sampai 10 sudah saya bahas. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru nonton yang video ini bisa lihat di part yang satu sebelumnya. Oke, langsung aja kita bahas untuk soal nomor 11. Pada obrolan ringan di ruang guru, beberapa guru berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa ras tertentu memiliki sifat kasar dan cenderung kurang beradab. Hal ini dipicu adanya siswa berasal dari ras tertentu itu yang sifatnya kasar dan kurang beradab. Apa pendapat Anda? A. Membenarkan kesimpulan itu, ini jelas enggak. Ras apapun memiliki potensi untuk menjadi orang baik dan sekaligus juga orang tidak beradab. Bisa jadi. C. Menolak pandangan itu karena dalam banyak kasus ras yang diklaim keras dan kurang beradab itu terbukti lembut. Ini enggak. D. Pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab. Ini bisa jadi. Jadi kita diminta pandangan kita terhadap bahwa sifat kasar itu sebenarnya dipengaruhi oleh ras ataukah tidak. Karena ini kan pembahasannya adalah sifat kasar dipengaruhi oleh ras. Nah, ada dua opsi yang kita centang ya. Yang pertama, ras apapun memiliki potensi untuk menjadi orang baik dan sekaligus juga menjadi orang tidak baik. Ini bisa jadi. Dan juga do, pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab. Jawaban yang lebih tepat adalah do. Ya, kenapa do? Karena memang udah jelas bahwa baik buruk seseorang itu ya pengaruh terbesarnya bukan ras. Jadi pengaruh terbesar adalah didikan orang tua atau pola asuhnya dan lingkungan masyarakatnya. Ras apapun kalau berada di masyarakat yang tepat dan lingkungan yang tepat, dia pasti akan menjadi orang yang tepat juga dan sebaliknya. Jadi untuk argumen yang tepat untuk merespon persoalan ini adalah do. Kita lanjut untuk soal yang ke-12. Anda menggantikan tugas seorang guru yang cuti hamil. Anda menilai rancangan program pembelajaran atau RPP guru itu masih kurang sistematis dan harus banyak direvisi. Namun pada waktu yang sama Anda ditugasi oleh kepala sekolah untuk merancang kegiatan kunjungan lapangan kelas 1, 2, dan 3 yang harus diselesaikan segera mungkin. Hal yang Anda lakukan selama menjadi pengganti guru tersebut adalah, kita ada dua persoalan, satu harus merevisi, yang kedua harus melaksanakan tugas ya. A. Bekerja semampunya saja. Ada kata semampunya saja, ini berarti bekerjanya awur-awuran, jelas enggak. B. Mencoba untuk memperbaiki sekilas-sekilas saja, awur-awuran, jelas enggak. C. Memperbaiki RPP itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, bisa jadi. Do. Menyeimbangkan dua pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni memperbaiki RPP dan mengerjakan tugas kepala sekolah walaupun hasilnya belum maksimal. Ada pesimistis di sini, jelas enggak. E. Berusaha mengerjakan kedua pekerjaan sebaik mungkin dengan mengatur jadwal memperbaiki RPP dan menyelesaikan rancangan kunjungan lapangan. Bisa jadi. Nah, ada dua opsi yang kita centang dan jawaban yang paling tepat adalah E. Karena di sini kita mengerjakan kedua-duanya. Yang B enggak, karena di sini hanya menyebutkan memperbaiki bukan B ya, tapi C. Yang C ini dia memperbaiki RPP saja yang disebutkan, tapi tidak menjelaskan untuk pekerjaan yang kunjungan lapangan. Nah, yang ini membahas keduanya mulai dari memperbaiki RPP dan juga kunjungan lapangan. Jawabannya adalah E. Lanjut untuk soal nomor 13. Seorang peserta didik mengeluhkan keadaan orang tuanya yang akan segera bercerai. Oh, ini pernah terjadi juga di satuan sekolah saya. Mendengar keluhan tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan perasaan peserta didik, menjaga rahasia, serta berusaha untuk membantu dia. Bisa jadi. B. Memperhatikan keluhan peserta didik dan melarang menceritakan hal tersebut. Ini jelas enggak. Ini karena privacy, jadi nggak perlu kita ceritakan. Mendengarkan keluhan peserta didik dan menganggap sebagai suatu hal yang biasa, ini enggak. Memahami keluhan peserta didik dan membiarkan peristiwa tersebut berjalan seperti ini jelas juga enggak. Ada pembiaran, ini sorry ya, saya silang.
Melakukan penilaian terhadap keluhan peserta didik dan menceritakan keluhan tersebut kepada ini enggak ini. Yang kita centang satu, jadi udah jelas jawabannya adalah A. Jadi kita harus menjaga rahasia karena kan peserta didik memilih kita sebagai orang yang dia curhati, berarti kan kita adalah orang pilihan dan orang yang dia percayai untuk mendengarkan cerita dia dan menjaga cerita dia gitu. Jadi ya ceritanya harus kita simpan, kita jaga dan kita berusaha untuk membantu dia. Jawabannya adalah A. Lanjut nomor 14. Anda adalah seorang guru sekolah dasar di sebuah kabupaten. Anda melihat banyak anak yang tidak menyelesaikan sekolah. Berdasarkan informasi, alasan banyaknya anak yang putus sekolah karena orang tua mendorong anaknya untuk bekerja daripada belajar untuk menambah penghasilan keluarga. Ini juga ada di sekolah saya. Terkait kasus ini, hal yang dapat Anda lakukan adalah A. Menerima kondisi tersebut sebagai suatu hal yang biasa. Enggak. Mengajak beberapa anak tinggal di rumah Anda untuk bimbingan belajarnya, ini juga enggak. C. Mencarikan pekerjaan, bagi ini juga jelas enggak, tidak menyelesaikan masalah pendidikan ya. D. Menjelaskan kepada orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya agar mengubah masa depan mereka kelak. Bisa jadi E. Melakukan audiensi bersama dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak, serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar masuknya. Ini juga bisa benar. Dari dua opsi ini udah jelas dari uraian redaksinya, jawaban yang paling tepat adalah E. Karena kita semua bekerja sama secara menyeluruh antara guru, kemudian orang tua juga. Jawabannya adalah E untuk nomor 14. Kita lanjut. Nomor 15. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera merah putih agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Yes, ini juga terjadi. Solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut? A. Menyusun aturan sanksi dan dengan menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan. Bisa jadi antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat datang saat upacara, maka sebaiknya ada sanksi pada keduanya. Bisa jadi C. Menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. Bisa jadi diberikan sanksi yang sama kepada guru dan siswa yang datang terlambat agar tidak terkesan membeda-bedakan. Bisa jadi meminta pulang. Ini enggak. Ada 4 opsi yang bisa jadi ya. Ini saya coba centang-centang yang kemungkinan ada di pikiran teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat mana? Yang paling tepat adalah yang C. Nah, kenapa yang C? Kok enggak yang lain? Misalnya kayak yang D, diberikan sanksi yang sama. Ini jelas enggak ya, karena guru dan siswa itu beda, sanksinya juga ya beda. Mereka harus dapat sanksi, tapi sanksi bentuknya beda karena ya beda intinya. Kemudian yang B, antara guru dan siswa sebenarnya salah jika datang terlambat ya, maka sebaiknya ada sanksi pada keduanya. Ini bisa benar, tapi yang paling lengkap yang C. Kenapa yang C? Karena yang C ada bahasa diplomatisnya, kayak ini ya, menghukum siswa yang terlambat, udah jelas bagian dari sanksi. Memberikan pembinaan, nah ada kata pembinaan ini kan bahasa halus ya, kata lain dari sanksi atau menghukum. Nah, ini lebih enak redaksinya, jadi jawabannya C. Kenapa enggak menyusun aturan sanksi dengan menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan? Karena ya sanksi itu ya harus segera dilaksanakan, dan ini bahasanya sanksi kurang tepat, karena kalau untuk guru yang lebih tepat adalah pembinaan bukan sanksi ya. Jadi istilah diplomatis istilahnya. Jadi jawaban yang paling tepat secara redaktur atau redaksi adalah yang C. Kita lanjut untuk soal yang 16. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya. Ini misalnya anak pengen programmer gitu ya mungkin ya. Namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan pada siswa adalah A. Bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu, dan tidak perlu ini enggak, karena kita tidak mewadahi kemampuan siswa. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu, ini juga enggak. Jadi kalau di konsep
sekolah kurikulum merdeka, ya kita harus mewadahi semua kemampuan mereka. Yang C, bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. Ini bisa jadi, tapi kita melakukan pembiaran, ya kita tidak membimbingnya. Ini enggak. Bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari yang diinginkan dari luar sekolah. Ini benar sebenarnya, cuman kalimat berikutnya kita melakukan pembiaran, ya ini enggak. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Nah, ini udah jelas jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut untuk soal yang berikutnya, nomor 17. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. Ini sama seperti soal yang di video sebelumnya, ya. Kalau ada kata mendekati diri Anda, ya artinya ya bukan diri Anda yang sebenarnya. Ini maksudnya diri Anda sebagai guru yang profesional, intinya gitu, ya. Apa yang harus kita lakukan? Opsi yang A, tidak peduli dengan banyaknya tugasnya apapun, yang penting saya baik-baik saja. Ini jelas enggak. Kehabisan tenaga bahan sebelum semua tugas terselesaikan, ini enggak. Energi berkuras habis setelah mengerjakan seluruh tugas sehingga kurang siap, ini enggak. Kita enggak profesional, ya. Energi hampir terkuras habis, perlu beristirahat beberapa waktu, ini enggak. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan sehingga masih ada energi. Nah, ini kemampuan manajerial timing kita sebagai guru profesional. Jawabannya adalah E, ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang 18. Seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Hal ini ditengarai karena siswa mendapat salah pengasuhan dan kurang perhatian dari orang tua. Orang tua memanjakan dengan uang saku berlebih dan kebebasan dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini. Ini cenderung menyalahkan orang tua juga, ya. Ini salah. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. Ini bisa jadi. C. Memerankan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah memecahkan masalah siswa. Bisa jadi. D. Memberikan pengertian kepada wali murid untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan anak. Ini cenderung menyalahkan, enggak. E. Perilaku siswa sebagai bagian perkembangannya. Ini pembiaran, ya, ini enggak. Ada dua opsi antara B dan C, namun yang paling tepat adalah yang B. Nah, kenapa yang B? Karena yang B ini persoalannya kompleks, ya, ada di siswa dan juga ada di orang tua. Tapi kita istilahnya tidak boleh menyalahkan. Jadi ketika kita memanggil, ya kita mengajak wali murid untuk berdiskusi. Jadi agar bisa kooperatif dalam menjaga sifat dari si anak. Kalau ini tidak bisa kita laksanakan karena walaupun kita berperan sebagai teman dekat dia, tapi kan yang membuat dia seperti itu tidak hanya lingkungan sekolah, tapi juga terjadinya karena lingkungan di keluarga, karena dia diberi kebebasan penuh, uang sakunya banyak. Jadi kita juga harus mengontrol orang tuanya juga, begitu. Jadi yang paling tepat adalah B. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang wali murid mendatangi guru serta meminta agar nilai anaknya yang belum memenuhi ketuntasan minimal menjadi masuk kategori tuntas. Pernyataan yang paling patut digunakan adalah A. Sebagai wali kelas, saya senang dan bangga atas kepedulian ibu pada prestasi Ananda. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara tepat meningkatkan cara belajar putra ibu sehingga prestasinya dapat meningkat. Ini diplomatis banget, bisa jadi. B. Baiklah, saya ada cara yang lebih prosedural dan baik. Nah, ini jelas enggak, karena kita sudah ada niatan mau menaikkan nilainya gitu. Ini menyalahi aturan kita, ya. C. Kalau boleh saya menasihati ibu, sebaiknya kita tidak melakukan cara manipulasi nilai dengan menambah poin bla bla bla. Walaupun bisa saja ini enggak, karena bahasanya cenderung kurang halus, ya, kurang diplomatis. Saya kira ini cara yang tidak bagus, ya. Ini juga kurang baik bahasanya. Baiklah, demi kebaikan Ananda dan rasa hormat saya sama ibu, saya akan usahakan. Nah, ini juga enggak.
Jelas jawaban yang tercentang adalah A, maka ini adalah jawaban yang benar karena bahasanya sudah diplomatis, sudah sangat halus dan wali murid pasti bisa lebih mudah untuk memahaminya. Lanjut untuk soal yang terakhir nomor 20 ya. Anda memiliki beban belajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi. Udah beban jam ngajarnya banyak, kita menjadi pengurus inti koperasi untuk mensejahterakan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Bisa jadi. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan ini. Enggak, karena kita tidak fair ya, tidak adil dalam melaksanakan beban tugas. C. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas pengurus koperasi. Ini bisa jadi. D. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah. Ini ada penolakan, berarti kita tidak komitmen sebagai bawahan yang menerima tugas ya. E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi walaupun tugas ini ada pembiaran salah satu tugas. Salah. Ada dua yang tercentang, ada A dan C, tapi yang paling tepat adalah yang A. Nah, kenapa yang A? Karena di sini kita melakukan manajemen waktu kita agar tidak keteteran. Karena udah jelas beban mengajarnya banyak dan kita menjadi pengurus inti. Nah, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya yang dikesampingkan, ya kita harus melakukan manajemen pekerjaan. Jadi kita membagi tugas dengan pengurus inti lainnya. Jadi kalau yang C ini, saya melakukan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas, nanti pasti bakal keteteran. Jadi C kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Oke, jadi itulah 20 soal kepribadian ya, kepribadian kita sebagai pendidik dan guru yang sudah saya bahas, dan semoga ini bisa memberikan pencerahan dan wawasan untuk teman-teman agar semakin siap untuk menjalani tes uji pengetahuan atau UP di UKM PBG. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya dengan pembahasan soal yang lain, yaitu soal pedagogik. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.